rame betul. Biji tomat, biji selasi ditanam ke Taman Melati. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Meski bermasker, jangan lupa senyum malam ini. Senyum dulu, senyum dulu. Buka. Ikut. Pohon sawit tanpa ranting berdaun, tetapi tetap dihinggapi burung tekukur. Meskipun masih 1 tahun, tidak lupa untuk tetap bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah tabisan tahun lalu, tanggal 25 Juli tahun 2020, saya itu secara pribadi tidak pernah berpikir bahwa nanti tahun depan, tahun 2021, itu akan dirayakan 1 tahun imamat. Atau 1 tahun perayaan syukur, 1 tahun menjadi pastor. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu ada wacana atau ada agenda untuk mengadakan perayaan syukur ini pada malam ini, saya merasa telinga saya itu tergelitik. Merasa tergelitik. Mengapa merasa tergelitik? Karena baru 1 tahun. Nantilah kalau sudah 25 tahun atau sudah 50 tahun. Karena jarang 1 tahun dirayakan itu jarang. Ya, pastor-pastor senior di sini kayaknya jarang, ya? Tidak pernah dulu waktu 1 tahun tidak pernah dirayakan seperti ini ya. Saya rayakan. Memang pastor baru gini tidak pernah mendukung saya. Oke lah. Mungkin pastor-pastor yang lain tidak merayakan itu ya, meski baru 1 tahun. Karena baru 1 tahun itu ibaratnya anak-anak itu masih belajar untuk berjalan. Jadi bagi saya waktu itu ketika mendengar wacana atau agenda ini untuk perayaan malam ini, ya merasa tergelitik di telinga, lalu ya sudahlah, nggak usah gitu. Tetapi kemudian saya berpikir, bukan soal mau dipestakan 1 tahun itu, bukan soal mau dirayakan seperti ini, bukan. Tetapi lebih ke soal kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan bimbingan serta kekuatan yang diberikan kepada kami bertiga selama kurang lebih 1 tahun ini. Lalu pertanyaannya, kenapa harus dipestakan? Nah, kalau hanya kami bertiga saja, tentu tidak mungkin akan ada perayaan seperti ini. Masalahnya kami ini hidup sebagai pastor bukan di padang gurun, tetapi hidup di tengah umat dan hidup bersama dengan umat. Dan umat sekalian juga punya ekspresi atau punya ungkapan syukurnya masing-masing. Karena itu perayaan syukur ini bukan hanya kami bertiga, tetapi juga perayaan syukur bersama dengan seluruh umat atas bimbingan, atas kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri untuk kami bertiga, sehingga kami boleh melewati 1 tahun ini. Karena itu beberapa waktu lalu ketika saya ditelepon, ditanya oleh Pak Jack dan juga Pak Kole waktu itu berkaitan dengan tema untuk perayaan ini. Saya bilang sama Pak Jack dan Pak Kole waktu itu, saya bilang tema itu jangan dari kami, tetapi dari umat sendiri sebagai bentuk doa dan juga dukungan dari umat sendiri untuk kami. Karena itu tema yang tertulis pada malam hari ini itu merupakan doa untuk kami bertiga. Meskipun kalimatnya sederhana, tetapi mengandung pesan yang mendalam. Jadilah imam sampai akhir hayatmu. Ini merupakan suatu bentuk doa untuk kami bertiga. Malam ini memang saya
siapkan sambutan ini dalam bentuk teks karena ada dua bagian, jadi supaya saya tidak lupa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menjalani hidup sebagai seorang imam bagi saya itu selama kurang lebih 1 tahun ini, dalam refleksi saya melihat menjalani hidup sebagai seorang imam atau seorang pastor itu seperti berjalan di jalan poros di Sabitan ini. Ada saatnya kita berada di jalan yang mulus, pun latrit, jalan latrit. Ada saatnya kita berada di jalan lurus sehingga kecepatan itu semakin ditambah sampai gasnya mentok karena mulus kan, jadi tidak ada hambatan. Ada saatnya di mana kami berada di jalan berlubang, licin, banyak polisi tidurnya seperti di Tanggar Pondok 1 itu. Nah itu kan kalau di kecepatannya tidak diturunkan pasti akan terjatuh. Nah di saat seperti itu kami perlu menurunkan gasnya. Perlu ada keseimbangan supaya tidak jatuh. Nah, ini menjadi refleksi bagi kami bahwa dengan kata lain ada saatnya di mana kami merasa semangat atau merasa senang, merasa bahagia, tetapi ada saatnya di mana kami merasa mungkin letih atau capek. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tetapi meskipun demikian kami itu tetap merasakan bahwa ada kekuatan, ada bimbingan, ada tangan kasih dari Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Dan itu terungkap dalam refleksi kami masing-masing. Pastor Apong waktu itu saya lihat di video yang upload di channel YouTube. Dia mengatakan di balik ruang isolasi, dia mengatakan seperti ini. Bukan karena aku kuat dan hebat, tetapi karena berkatnya yang berlimpah. Lalu Pastor Yos Fernandes pada tanggal 25 Juli yang lalu dalam misanya, dalam khotbah dia mengatakan, ketika Allah menghendaki kami menjadi seorang gembala, maka Allah pula lah yang mencukupkan apa yang kurang pada diri kami. Lalu dari saya sendiri, refleksi saya tidak jauh berbeda dengan mereka. Refleksi saya berdasarkan Injil pada hari Minggu tanggal 25 Juli yang lalu, yaitu kisah tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Saya melihat bahwa menjadi seorang imam itu adalah suatu pemberian diri. Kami atau saya ini seperti 5 roti dan 2 ikan ini. Sangat tidak cukup, sangat kurang untuk jumlah yang begitu banyak, 5.000 orang tadi. Dan kadang kami berpikir seperti Andreas dalam kisah tersebut, apakah artinya itu? Atau bisa dibahasakan, apakah artinya kami ini? Tetapi, kalau itu mau diberikan untuk Tuhan, tentu Tuhanlah yang akan melengkapinya. Itu refleksi dari kami bertiga bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan juga memberikan bimbingan bagi kami dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup kami sebagai seorang pastor atau seorang imam ini masih sangat panjang. Ini baru 1 tahun. Karena itu kami berharap doa, perhatian, dukungan dari Anda sekalian jangan hanya berhenti pada malam ini, tetapi juga terus berlanjut. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam suatu acara tabisan, seorang bapak memberikan sambutan, dan dalam sambutannya itu dia berpesan kepada para imam baru, pesannya seperti ini. Pakailah jubahmu sampai kotor, tetapi jangan mengotori jubahmu. Suatu kalimat yang menarik, inspiratif, dan mengandung pesan yang begitu mendalam. Karena itu, kami bertiga berharap doa-doa dari Anda sekalian, supaya kami bertiga ini tetap semangat menjalankan tugas kami, memakai jubah kami dalam menjalankan tugas kami sampai kotor. Artinya dengan penuh semangat. Dan
tidak mengotori jubah kami. Artinya mengotori dengan tindakan atau pikiran atau perkataan yang tidak pantas. Sehingga tema yang merupakan doa dari Anda sekalian pada malam hari ini juga terwujud. Kami semua dapat menjadi imam sampai akhir hayat kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doanya, tadi saya minta doa dan dukungan dari Anda sekalian. Doanya itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang, sederhana saja. Kalau Anda mungkin sedang panen sawit, atau sedang BM bongkar muat, atau sedang nyetir langsir sawit, atau sedang nyetir CPO mungkin, atau sedang berada milih brondol mungkin, atau sedang dodos sawit mungkin pruning, atau sedang berada di kantor mungkin. Kalau Anda sekalian ingat nama kami, doakan, Tuhan, semoga hari ini dia jadi pastor yang baik. Sederhana saja. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Saya yakin Anda sekalian yang hari di sini adalah orang-orang benar. Karena itu doa-doa dari Anda sekalian itu sangat besar kuasanya, sehingga memampukan kami untuk menghidupi rahmat tabisan ini bertahun-tahun ke depan sampai akhir hidup kami. Itu sederhana saja doanya. Tuhan, kalau ingat nama kami atau ingat mukanya saja, atau ingat kisah apalah yang berkaitan dengan kami, katakan, Tuhan, semoga hari ini dia jadi pastor yang baik. Sederhana saja, tapi kalau itu didoakan dengan yakin, pasti akan besar kuasanya untuk kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan syukur hari ini yang sangat luar biasa ini tentu merupakan wujud dari usaha Anda sekalian, dari wujud cinta Anda sekalian, umat sekalian, baik yang berada dari stasi ini, stasi T3, stasi G2, dan juga stasi di sekitar ini, stasi Tangar, Seruyan, KLR, Sarpatim. Nah, ini merupakan wujud dari cinta Anda, sehingga terwujudlah perayaan syukur yang sangat meriah ini. Sehingga saya secara pribadi merasa ini perayaan ini mengalahi acara tabisan tahun lalu. Tabisan tahun lalu kalau Anda menyaksikan secara langsung waktu itu tidak semeriah hari ini. Dan perayaan ini itu terwujud pada malam hari ini, itu waktunya sangat mendadak. Sangat mendadak. Saya kira kurang lebih waktu persiapannya 4 hari ya. 3 hari. Tetapi meskipun waktu hanya 3 hari ini untuk persiapan, tetapi perayaan ini terwujud sangat luar biasa bagi saya. Dan ini merupakan wujud cinta, perhatian, dukungan dari Anda sekalian. Karena itu kami bertiga merasa sangat berterima kasih kepada Anda semua. Pertama, kepada Pastor Paroki, Pastor Gus, yang sudah merestui perayaan ini. Dan ini merupakan wujud cinta dari pastor, perhatian untuk kami imam-imam muda ini. Juga terima kasih kepada para pastor yang hadir. Saya lihat Pastor Paroki kami, tempat saya berasal, Pastor Paroki Pangkalan Banteng juga hadir pada malam ini. Mantan sesama pastor rekan, Pastor Yos juga hadir bersama dengan kami. Dan juga Pastor Tri, pastor baru, pastor sesama pastor rekan juga ikut hadir. Juga para suster dan juga para frater. Terima kasih atas kehadiran Anda dan juga doa-doa dari Anda sekalian. Lalu terima kasih yang berikut untuk para orang tua kami. Orang tua dari Pastor Yos Fernandes dan juga dari orang tua saya. Lalu orang tuanya Pastor Apo. Beberapa waktu yang lalu Pak Jack itu tanya, waduh, nanti yang jadi orang tuanya Pastor Apo siapa ya?
Saya langsung mengatakan, ya Pak Jack. Nah, nah, lalu Pak Jack, oh iya ya. Jadi orang tua Pastor Apong yang mewakili pada malam hari ini, Pak Jack beserta Ibu. Dan juga seluruh umat yang hadir di sini ya, Pastor Apong. Lalu terima kasih juga kepada seluruh anggota keluarga kami yang juga turut hadir pada malam hari ini, memberikan perhatian, dukungan, dan juga doa untuk kami semua. Lalu yang berikut, terima kasih kepada seluruh panitia, lalu para ketua stasi, terutama ketua stasi C3 Pak Jack dan juga Pak Marcel ini yang sangat semangat, luar biasa dalam mengambil bagian untuk terwujudnya acara pada malam hari ini. Lalu terima kasih juga kepada para bapak-bapak. Terima kasih banyak Anda sekalian, meskipun panas, hujan, tetap stay di sini untuk mempersiapkan segala sesuatu, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan juga materi untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu di dapur. Saya dengar kisahnya cukup dramatis ya hari ini, cukup dramatis. Sampai mau ada bencana khusus ya, tetapi tetap semangat mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan kampung tengah kita masing-masing. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini. Lalu yang berikut, terima kasih juga untuk para petugas liturgi hari ini, untuk lektor, untuk pemazmur, kemudian Miss Dinar. Saya perlu minta maaf dengan Miss Dinar tadi, karena ada satu bagian yang sepertinya mereka terabaikan ketika dibacaan Injil tadi. Jadi saya lupa untuk mendupai, harusnya saya mendupai itu. Tetapi tidak apa-apa ya, saya mohon maaf. Kemudian yang berikut, terima kasih untuk para penari. Para penari ada di sini. Terima kasih untuk para penari atas kelenturan tangan dan pinggangnya. Ya. Luar biasa. Mereka ini meskipun tadi saya lihat naik pickup, tapi tidak membuat pinggang mereka kaku. Ya. Lalu yang berikut, terima kasih kepada para anggota KOR. Saya lihat juga tadi juga ada yang naik di pickup, tapi suara mereka kualitasnya tetap terjaga. Meskipun latihannya hanya 3 hari ya, hanya 3 hari, tapi luar biasa. Karena itu tadi saya mendengar bisikan dari malaikat, mungkin katanya kata malaikat ini, Tuhan itu bertanya, rekamannya diupload di mana, nanti mau di-download, mau disimpan di HP-nya. Nah, luar biasa atas kesiapan Anda, meskipun waktunya terbatas, tapi luar biasa Anda sekalian juga turut memberiakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perayaan syukur pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Dirijen, tangannya lentur sehingga memberikan semangat untuk semua untuk bernyanyi. Terima kasih juga untuk organis, jari lentiknya menari-nari di atas tuts hitam dan putih. Ya. Kemudian terima kasih, misinar tadi sudah. Terima kasih untuk para suster dan rekan-rekannya yang sudah mendekor gereja ini dan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Pelatih Miss Dinar juga. Lalu terima kasih juga untuk para donatur yang sudah menyumbangkan wujud kasih atau perhatiannya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh umat yang hadir pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami untuk mengucap syukur atas rahmat tabisan dan juga rahmat penyertaan Tuhan untuk kami semua pada malam hari ini dalam perayaan syukur 1 tahun tabisan imamat. Dan kami berdoa, kami bertiga berdoa, semoga Anda sekalian senantiasa dalam seluruh hidup dilimpahi dengan rahmat dan berkat Tuhan, dilimpahi rahmat kesehatan dan rezeki dalam setiap usaha dan pekerjaan Anda. Itu bagian yang lalu bagian yang kedua,
bagian yang kedua. Bagian pertama tadi cukup lama ya. Bagian yang kedua ini memang saya kurang persiapan ya. Di bagian yang kedua ini. Bagian kedua ini saya kira juga menjadi bagian yang tidak ditunggu-tunggu ya. Atau ada yang tunggu-tunggu bagian ini? Ya, bagian ini adalah bagian di mana saya mau mohon pamit di hadapan Anda sekalian. Saya mau mohon pamit undur diri sebagai pastor rekan di paroki ini. Beberapa waktu lalu saya diberikan tugas yang baru di tempat yang cukup jauh dari sini. Memang pada kesempatan ini saya perlu mengungkapkan bahwa sepertinya 1 tahun itu tidak cukup. Belum sampai 1 tahun bahkan. Belum sampai 1 tahun bahkan. Ibaratnya kalau kita minum kopi itu mungkin juga belum sampai seteguk, baru mencicipinya. Baru mencicip. Atau kalau kita minum itu baru 1 botol pertama, ya Pak Jek ya. Baru 1 botol pertama, baru langkah awal, baru pemanas ya, baru pemanasan. Tetapi ya itu tugas yang mana saya pribadi sudah sejak awal sebagai pastor tentu harus terima. Itulah, jadi pastor itu harus siap menerima tugas yang mungkin tidak disukai atau yang mungkin disukai. Harus siap ditugaskan kemana saja. Dan meskipun setahun, tidak sampai setahun, meskipun belum sampai setahun, tetapi saya mengalami pengalaman yang luar biasa selama bertugas di sini sebagai pastor rekan. Saya berjumpa dengan Anda sekalian, orang-orang yang sangat luar biasa, begitu ramah menerima saya untuk bertugas di sini dan begitu perhatian, begitu peduli. Dan kepedulian Anda itu salah satu wujudnya bisa terlihat dari bentuk tubuh. Nah, ini perut sudah mulai buncit. Berat badan sudah mulai menanjak. Meskipun pada Januari yang lalu waktu di rumah sakit turun 3 kilo, tetapi ketika keluar dan kembali lagi ke Rantau Puluk naik lagi. Nah, ini wujud perhatian dari salah satu wujud perhatian dari Anda sekalian yang luar biasa ini. Dari Anda sekalian saya belajar banyak hal. Dan tentu ini pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya. Karena di tempat inilah saya mendapatkan tugas yang pertama sebagai seorang pastor, dan di tempat inilah saya memulai hidup sebagai seorang pastor. Dan saya belajar dari Anda sekalian untuk menghidupi atau menjalani hidup sebagai seorang pastor. Dengan para pastor yang ada di paroki, Pastor Gonsa yang luar biasa ini. Saya katakan luar biasa bukan sesuatu yang mau memuji-muji, tapi real. Pastor Gonsa ini pribadi yang luar biasa. Meskipun dulu pernah menjadi rektor di seminari, tetapi ketika sama-sama menjadi pastor, meskipun usia habisannya jauh, apalagi usianya juga sangat jauh, terpaut 20 tahunnya. Tapi Pastor Gonsa ini bisa menyesuaikan dengan saya yang masih sangat muda ini. Dalam berkomunikasi, dalam bercanda, bisa siap menerima candaan saya yang kadang-kadang kurang ajar. Ya. Bukan kadang-kadang ya, sering kurang ajar. Tapi kebiasaan, sudah jadi kebiasaan. Tapi bisa menyesuaikan dengan saya. Lalu dengan Pastor Yos juga waktu itu, kami kurang lebih selama 9 bulan. Dibandingkan dengan Pastor Gonsa ini, Pastor Yos ini lebih jauh juga. Usia tabisannya, usianya juga pasti sangat jauh. Lebih dari 20 tahun. Tetapi sama juga, bisa menyesuaikan dengan saya yang masih sangat muda ini. Ya, dalam berkomunikasi juga, dalam bercanda juga, kadang-kadang juga kurang ajar ya Pastor Yos ya. Ya sama, tapi
tetap meskipun kurang ajar, mereka tetap bisa menyesuaikan diri dengan saya dan bisa tetap enjoy, tidak menyimpan amarah atau tidak menyimpan dendam. Itu sih yang saya lihat, tapi nggak tahu kalau di hati yang sama, marah ya, marah. Marah. Dan saya banyak belajar dari para pastor berdua ini yang selama kurang lebih 9 bulan dengan Pastor Yos, lalu dengan Pastor Gonsa juga kurang lebih sama. Mereka siap menjawab banyak pertanyaan dari saya. Terutama Pastor Gonsa ini, saya dikit-dikit tanya, sampai kadang-kadang mungkin merasa bosan ya, mengganggu cutinya juga mungkin ya, dikit-dikit telepon. Nah, saya kira terganggu ya mungkin Pastor Gonsa ya. Tapi Pastor Gonsa ini tetap berusaha untuk mengangkat telepon lalu menjawab setiap pertanyaan atau ungkapan isi hati saya ketika saya sendirian selama kurang lebih 2 bulan ya. Oke, 1 aja ya. Oke, 1 bulan, 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, nggak tahu lebihnya berapa, pokoknya 1 bulan lebih, 1 bulan lebih sendirian di paroki ya. Saya memang, kita sudah sama-sama kuliah, tapi baru menjadi pastor itu tentu banyak persoalan yang tidak bisa kita jawab sendiri. Karena itu saya perlu bertanya banyak dari Pastor Gonsa dan beliau sangat siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari saya. Lalu terima kasih yang berikut untuk seluruh umat di seluruh wilayah stasi C3 ini, G2 yang saya sebut sekarang nih yang hadir di sini, Seruyan, Tangar, KLR, Sarpatim. Terima kasih atas wujud cinta, perhatian, doa dan dukungan dari Anda sekalian untuk saya selama kurang lebih 10 bulan lebih ya. 10 bulan lebih ketika saya menjalankan tugas di tempat ini. Saya yang berikut mohon maaf atas mungkin perkataan atau tindakan atau dalam pelayanan mungkin kurang berkenan di hati Anda sekalian. Karena itu dari tempat ini, di hadapan Anda sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Pantunnya seperti ini. Bulan bersinar di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang. Apa nih? Ulang lagi ya. Bulan bersinar di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang. Maafkan salahku selama ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. Terima kasih.